Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di awal pembahasan kitab Al-Adahi dari Sahih Muslim, saya dahulukan dengan beberapa pendahuluan. Yang pertama, dimaklumi bahwa Sahih Muslim itu ditulis oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Abul Husain Al-Qushairi An-Naisaburi yang wafat pada tahun 261 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, buku ini terkenal dengan sebutan Sahih Muslim, namun nama untuk tulisan ini itu populer dengan judul Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad As-Sahih disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, Ibnu Atiyah dan Al-Ala'i dengan judul Al-Musnad As-Sahih Binaklil Adli Anil Adli An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah musnad yang hanya berisi hadits yang sahih. Hanya berisi hadits yang sahih. Dan dimaklumi dari keutamaan Sahih Muslim ini di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga, Sahih Al-Imam Muslim ada sedikit perbedaan dengan Sahih Al-Bukhari dari sudut penyebutan bab per bab di dalam kitab yang ada di dalamnya. Kalau di Sahih Al-Bukhari, di setiap kitab kemudian ada penyebutan bab per babnya, itu berasal dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun Sahih Muslim yang akan kita kaji ini, kalau urutan berurut itu pasti berurut. Karena Imam Muslim di dalam susunan bukunya ini itu sangat rapi sekali. Dan beliau menyusunnya dengan tertib yang menunjukkan kedalaman fikih. Dan judul per kitab itu ada. Sebagaimana di sini Kitabul Adahi ada judulnya per kitab. Tapi judul per bab di riwayat Ibnu Sufyan yang kita baca ini, kita membacanya dari riwayat Ibnu Sufyan, itu tidak disebutkan bab per babnya di tengah kitab tersebut. Ya, kalau dibaca misalnya di sebagian cetakan
disebutkan ada babnya, maka itu mungkin berasal dari sebagian ulama yang meringkas Sahih Muslim, atau mungkin berasal dari sebagian ulama seperti Al-Qurtubi misalnya, meringkas Sahih Muslim, beliau beri judul bab, atau berasal dari ulama yang mensyarahnya seperti Imam Nawawi, beliau syarahnya beliau beri bab untuk hadits-hadits yang ada di dalam kitab Al-Adahi dan selainnya. Atau mungkin berasal dari para ulama yang melakukan istikhraj terhadap Sahih Muslim ini, seperti Abu Nuaim Al-Asbahani, beliau punya mustakhraj terhadap Sahih Muslim dan beliau sebutkan judul bab per bab. Dan mungkin berasal dari sebagian nasikh yang menukil dan menulis. Adapun Imam Muslimnya sendiri di riwayat Ibnu Sufyan itu tidak menyebutkan bab per bab di dalam isi kitabnya. Hanya saja judul kitab secara garis besar itu semuanya ada. Sebagaimana di sini Kitabul Adahi. Kemudian yang keempat, kitab Sahih Muslim ini dari jalur Ibnu Sufyan. Saya sebutkan dari jalur Ibnu Sufyan karena ada dari jalur lain yang meriwayatkan dari Imam Muslim. Dari jalur Ibnu Sufyan itu kami riwayatkan dari beberapa guru kami. Di antara sanad yang paling populer dan paling tinggi derajatnya di masa sekarang ini adalah apa yang kami riwayatkan dari guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil rahimahullahu taala secara ijazah. Beliau berkata, akhbarana Syekh Ali bin Nasir Abu Wadi, ijazah. Beliau berkata akhbarana Muhammad Nadir Husain Ad-Dihlawi, qala akhbarana Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi, qala akhbarana Syekh Abdul Aziz ibn Waliyillah Ahmad bin Abdul Rahim Ad-Dihlawi, qala akhbarana walidi, qala akhbarana Abu Tahir Al-Qurani, qala akhbarana walidi, qala akhbarana Sultan ibn Ahmad Al-Mazzahi, qala akhbarana Ahmad ibn Khalil As-Subki an Najm Al-Ghaiti an Zakariya Al-Ansari an Ridwan ibn Muhammad Al-Aqabi Al-Qahiri, qala akhbarana Muhammad bin Abdul Latif Ar-Rabi'i, qala akhbarana Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Hamid bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, qala akhbarana Ahmad ibn Abdul Daim ibn Ni'mat Al-Maqdisi, qala akhbarana Muhammad ibn Ali ibn Sadaqa Al-Harrani, qala akhbarana Muhammad ibn Al-Fadl Al-Furawi, qala akhbarana Abdul Ghafir bin Muhammad Al-Farisi An-Naisaburi, qala akhbarana Muhammad bin Isa Al-Juludi, qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan An-Naisaburi, qala akhbarana Muslim ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi. Ini dari riwayat Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan An-Naisaburi yang meriwayatkan dari Imam Muslim. Jalur lain kami riwayatkan dari guru kami Mufti Saudi Arabia bagian selatan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Beliau berkata akhbarana Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi, qala akhbarana Syekh Ahmadullah ibn Amir Al-Qurashi, qala akhbarana Husain bin Muhsin Al-Ansari Al-Khazraji, qala akhbarana Muhammad bin Nasir Al-Hazimi, qala akhbarana Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ini Imam Asy-Syaukani yang terkenal. An Abdul Qadir Al-Qawkabani, an Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal, an Ahmad ibn Muhammad Al-Ahdal, an Abdullah bin Salim Al-Basri, qala akhbarana Muhammad ibn Alauddin Al-Babili, qala akhbarana Salim bin Muhammad As-Sanhuri, an Najm Muhammad ibn Ahmad Al-Ghaiti, an Zakaria Al-Ansari, qala akhbarana Abu Nuaim Ridwan bin Muhammad Al-Aqabi, qala akhbarana Abu Tahir Muhammad bin Abdul Latif ibn Al-Kuwait, an Abil Faraj Abdurrahman ibn Abdul Hamid ibn Abdul Hadi Al-Hambali, an Abil Abbas Ahmad ibn Abdiddain An-Nabulsi, an Muhammad ibn Ali As-Sadaqa, an Muhammad ibn Ali ibn Sadaqa Al-Harrani, an Muhammad ibn Al-Fadl Al-Furawi, an Abdul Ghafir bin Muhammad Al-Farisi, qala akhbarana Muhammad bin Isa Al-Jaludi, qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, qala akhbarana Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Iya. Baik, ini dua jalur dan ada jalur-jalur riwayat yang lain
terkait dengan periwayatan Sahih Muslim ini. Yang kita akan kaji adalah kitab yang ke-22 dari Sahih Muslim, yaitu Kitabul Adhahi. Kitab Al-Adhahi. Baik. Bukunya bisa, kalau antum punya HP bisa di-download di Instagram saya. Ada PDF-nya di situ, buku yang kita akan baca. Baik. Kata Imam Muslim rahimahullah, Kitabul Adhahi. Kitab Al-Adhahi. Iya. Beliau menempatkan buku pembahasan tentang udhiyah itu setelah pembahasan hewan buruan, penyembelihan. Setelah udhiyah ini ada pembahasan tentang minuman-minuman. Imam Muslim menempatkannya di situ. Ada keterkaitannya. Iya. Baik. Dan kebanyakan ulama memberi judul Kitabul Adhahi. Dari penulis Kutubus Sittah semuanya menyebut Kitabul Adhahi kecuali Imamun Nasai. Imamun Nasai berkata Kitabul Dhahaya. Kitabul Dhahaya. Al-Adhahi itu jamak dari udhiyah. Ad-Dhahaya itu jamak dari dhahiyah. Jamak dari dhahiyah. Iya. Baik. Jadi kalau disebut Al-Adhahi jamak dari udhiyah, udhiyah itu ada beberapa bacaan. Bisa dibaca dhamma, udhiyah, bisa di fathah, ya. Bisa dibaca udhiyah dan bisa di kasrah, idhiyah. Bisa di kasrah, idhiyah, dan bisa di tasydid, udhiyah dan idhiyah. Itu 4 bacaan untuk mufradnya. Kalau di judul An-Nasai Ad-Dhahaya itu dari kata dhahiyah. Dari kata dhahiyah. Iya. Dari kata dhahiyah. Baik. Jadi dia disebut sebagai udhiyah karena memang ini terkait dengan masalah apa yang disembelih. Iya. Jadi disebut dhahaya sebab memang dikurbankan. Dan kadang disebut adha. Iya. Di jamak adha. Itu semuanya masuk dari sudut penamaan di dalam bahasa Arab. Baik. Dan udhiyah itu istilah. Istilah untuk hewan sembelihan yang disembelih dengan niat taqarrub kepada Allah. Istilah untuk hewan sembelihan yang disembelih dengan niat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilakukan di waktu khusus. Dilakukan di waktu khusus dengan syarat-syarat tertentu. Dilakukan di waktu khusus dengan syarat-syarat tertentu. Baik. Jadi itu mana udhiyah secara bahasa, secara istilah. Dia adalah hewan sembelihan yang disembelih pada waktu tertentu, yaitu di hari nahar, dalam rangka taqarrub kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ini penyebutan syarat-syaratnya, inilah pembahasan fikih udhiyah yang akan kita kaji. Fikih udhiyah yang akan kita kaji. Iya. Jadi hubungannya secara istilah dengan secara bahasa itu jelas ya. Karena udhiyah itu hewan yang disembelih di waktu duha. Di waktu duha. Atau kalau dibaca adha
berarti dia adalah hewan yang disembelih di Idul Adha. Di Idul Adha. Dan itu semuanya adalah tepat sejalan dengan makna al-adhahi atau udhiyah yang akan kita kaji. Baik. Dikatakan di sini oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya. Sebelum saya masuk ke dalam membaca ucapan Imam Muslim, perlu diketahui bahwa udhiyah, berkurban, itu adalah hal yang disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan berdasarkan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka lakukanlah salat kepada Rabbmu dan bernaharlah. Nahar itu adalah penyembelihan hewan kurban. Itulah udhiyah. Iya. Karena itu kata sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan solat kepada Rabbmu yaitu solat Id, dan wanhar dan lakukan nahar maksudnya udhiyah. Dan syah di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits yang banyak kita akan baca, dan ini adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin akan syariatnya. Tidak ada silang pendapat tentang hal tersebut. Jadi kalau dalam masalah disyariatkan, tidak ada silang pendapat tentang disyariatkannya. Iya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai membawakan hadits di sini. Di hadits yang pertama ini diberi judul bab oleh Imam Nawawi, babu waktiha, bab tentang waktu berkurban. Dan di sebagian ulama memberi judul bab dzabhud dhahiyah ba'da shalah, penyembelihan hewan kurban setelah salat. Iya. Dan saya sudah terangkan ya bahwa bab-bab itu bukan dari Imam Muslim. Ya, kalau ada beberapa bab yang disebutkan, ya itu enggak ada masalah. Memang diuraikan, dan penyebutan judul bab itu termasuk fikih terkait dengan hadits-hadits yang akan diterangkan. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Yunus. Nama lengkapnya Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus al-Yarbu'i, At-Tamimi al-Yarbu'i. Jadi beliau nama ayahnya Abdullah, dinisbatkan kepada kakeknya. Qala haddatsana Zuhair, ceritakan kepada kami Zuhair, yaitu Zuhair ibnu Muawiyah Abu Khaythamah. Qala haddatsana Al-Aswad ibn Qais, Al-Aswad ibn Qais Al-Abdi Al-Kufi, beliau orang Kufa, thiqah. Baik. Kata beliau, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya. Di sebagian cetakan biasanya di sini disebut ha, bermakna tahwil, perpindahan sanad. Tapi kalau dicetakan apa namanya, Darut Ta'sil yang kita baca, tidak disebutkan. Jadi ketika disebutkan wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya, itu sudah diketahui dia berpindah sanad. Tidak disebut ha pun bagi ahli hadits itu tidak ada masalah. Karena Yahya bin Yahya itu bukan guru Al-Aswad bin Qais. Itu adalah guru Imam Muslim. Guru Imam Muslim. Kata beliau, haddatsanahu Yahya ibnu Yahya, yaitu At-Tamimi An-Naisaburi. Ini imam besar di masanya. Imam Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau ini At-Tamimi An-Naisaburi, dari Naisabur juga. Dan beliau adalah ulama yang disegani di masanya. Iya, sangat tersohor sekali, disegani oleh seluruh ulama yang hidup di masa itu, termasuk Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan selainnya. Sampai beliau juga disegani oleh kepala-kepala gubernur-gubernur dan kepala-kepala negara rahimahullahu ta'ala.
Qala haddatsana Abu Khaythamah. Yang Abu Khaythamah yang di atas, Zuhair bin Muawiyah. Kata beliau, qala akhbarana Abu Khaythamah anil Aswad bin Qais annahu qala haddatsani Jundub ibnu Sufyan. Ya, ini Jundub bin Sufyan dinisbatkan kepada kakeknya. Namanya lebih populer dengan Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu. Annahu qala, beliau berkata, syahidtu al-adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, saya menyaksikan Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi Al-Adha di sini bisa diartikan Idul Adha dan bisa diartikan waktu penyembelihan di waktu duha. Di waktu duha. Iya. Karena itu datang di riwayat Al-Bukhari, syahidtun nabiyya yauman nahar. Saya menyaksikan Nabi di hari nahar. Baik. Dan ini keberadaan para sahabat dalam menukil ilmu. Ilmu-ilmu yang mereka nukil itu selalu mereka sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan Nabi, saya melihat Nabi. Ya, itu yang berjalan di lisan mereka. Ini para sahabat ya, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang terpercaya di tengah umat ini. Tidak ada yang meragukan akan kejujuran mereka. Tapi bersamaan dengan itu kalau menyampaikan riwayat, menyampaikan agama, dia sebutkan dalilnya. Tidak ada yang membawa sesuatu dari kantongnya sendiri. Beda dengan masa sekarang ini. Kalau ada guru menyampaikan hadits, murid bertanya, dalilnya apa Kiai? Marah, kualat kamu kalau tanya dalil sama saya. Tidak beradab. Memangnya saya mengajari kamu salah. Nah, itu tidak ada di pengajaran mereka. Di pendidikan para sahabat seperti ini. Mereka mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu itu berdasarkan apa yang dia saksikan bersama Nabi, apa yang dia lihat dari Nabi, apa yang dia riwayatkan dari Nabi. Nah, itulah agama. Itulah agama. Kata beliau, falam ya'du an shalla wa faragha min salatihi sallam. Tidak lama setelah beliau salat dan selesai dari salatnya, beliau salam. Iya. Jadi ini penyebutan bagaimana beliau itu menunaikan amalia di hari Id. Jadi di hari Id beliau salat, setelah selesai salat beliau salam. Iya. Beliau salam. Baik. Kata beliau, fa idza huwa yara lahma adahi qad dhubihat qabla an yafrugha min salatihi. Maka beliau melihat ada daging hewan kurban yang sudah disembelih sebelum beliau selesai dari salatnya. Jadi Nabi belum, begitu Nabi salam, beliau sudah melihat ada hewan yang sudah tersembelih. Artinya hewan itu disembelih sebelum apa? Sebelum sholat. Jelas ya? Semua orang sholat bersama Nabi. Ya begitu Nabi salam, dia lihat ada hewan sudah tersembelih, berarti ini hewan disembelihnya kapan? Sebelum sholat. Iya. Maka Nabi SAW mengingatkan. Ini kewajiban orang yang berilmu. Kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada perkara yang perlu diluruskan, dia luruskan. Iya. Dan itu memang tugasnya orang yang berilmu. Iya. Jelasnya? Sebagai bentuk nasihat terhadap umat, semangat kebaikan untuk mereka. Beda dengan di masa sekarang ini. Kalau ada seorang alim yang terlalu banyak menasihati, kalau ada yang keliru dikritik, dibilangin ini cerewet, kurang hikmah,
mau ikut campur urusan orang. Ya. Karena orang-orang yang berucap seperti ini itu memang tidak menghadiri, tidak membaca atau kurang mendalami bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Ya, kalau kita baca hadits-hadits yang seperti ini, itu seakan-akan kita hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melihat hal yang seperti itu, Nabi langsung mengingatkan. Kata beliau, man kana dabah udhiyatah qabla an yusalli atau nusalli, siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum dia salat atau sebelum kita salat, falyadbah makanaha ukhra, maka hendaknya dia sembelih lagi sebagai gantinya hewan yang lain, sembelihan yang lain. Sembelihan yang lain. Jadi beliau ingatkan bahwa apa yang beliau lihat dari hewan kurban yang sudah disembelih sebelum sholat itu tidak syah sebagai hewan kurban. Tidak syah sebagai hewan kurban. Siapa yang sudah meniatkannya, mentakyinnya, memastikannya sebagai hewan kurban, lalu dia sembelih sebelum sholat, maka dia wajib untuk menggantinya dengan hewan kurban yang lain. Wajib diganti dengan hewan kurban yang lain. Ini penjelasan hukum diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, man kana lam yatbah falyatbah bismillah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Itu dengan membaca bismillah. Iya. Dan ini terdapat di dalamnya berbagai fikih seputar kurban. Dari fikih tersebut, yang pertama terdapat penjelasan tentang syariat, penjelasan tentang syariat berkurban. Iya. Penjelasan tentang syariat berkurban. Ini adalah hal yang tidak ada silam pendapat di tengah ulama. Apakah berkurban itu wajib atau tidak? Ini letak silam pendapat di tengah para ulama. Mayoritas ulama bahwa berkurban tidak wajib. Itu di pendapat mayoritas ulama. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat wajib. Dan itu bukan dikatakan pendapat yang lemah. Pendapatnya kuat. Ada sudut pendalilan yang menguatkan. Iya. Walaupun pendapat mayoritas ulama itu lebih tenang untuk kita pegang. Hanya saja tatkala kita tahu bahwa pendapat yang mengatakan wajib itu punya sudut kekuatan, ini ibadah jangan digampangkan. Oh, sunnah saja, gak usah saya lakukan. Tidak seperti itu. Bahkan harusnya seseorang itu menggunakan waktu sebaik mungkin dan kesempatan semaksimal mungkin peluang ketaatan yang Allah bukakan untuknya. Apalagi kita akan baca dari hadits-hadits tentang kurban ini, tampak sekali bahwa berkurban itu ibadah yang sangat agung dan sangat besar. Ibadah yang sangat agung dan sangat besar, sangat banyak sekali kebaikan di dalamnya. Karena itu tidak pantas untuk digampangkan, walaupun dia menganggapnya bahwa hukumnya adalah apa? Sunnah. Iya. Jadi mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan tentang syariat solat Id, karena Nabi melakukan solat Id di sini bersama para sahabat. Dan terdapat juga di dalam hadits bahwa disyariatkan atau waktu penyembelihan itu adalah setelah pelaksanaan solat Id. Waktu penyembelihan setelah pelaksanaan solat Id. Makanya sahabat ini tatkala menyembelih sebelum sholat Id dianggap tidak syah hewan kurbannya.
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan bahwa disyariatkan menyembelih di tempat salat. Disyariatkan menyembelih di tempat salat. Kenapa? Sebab itu lebih tampak, lebih menampakkan syiar. Iya. Tapi kalau dia sembelih di rumahnya atau di tempat khusus bagi dia, itu juga nggak ada masalah. Nah, ini pembicaraan kita di sini, ini hukum umum di keadaan normal. Tapi kalau di keadaan seperti ini, itu tidak cocok seorang itu menyembelih di tempat umum, ditonton oleh banyak orang, menyebabkan manusia berkumpul, padahal ada wabah yang sudah terbukti menyebabkan bahaya untuk banyak manusia. Maka harusnya dia menyembelih dengan menerapkan protokol kesehatan yang bisa melindungi dia, orang yang menerima hewan kurban, dari wabah penyakit. Dari wabah penyakit. Iya. Dan ini termasuk fikih di dalam beragama. Baik. Dan terdapat bahwa sholat id itu syariatnya di tempat sholat, di musola, sholat id. Iya. Itu syariatnya. Dan tidak dilakukan di masjid kecuali di kondisi darurat. Dan tidak dilakukan di rumah kecuali di kondisi ada udzur. Seperti di masa sekarang ini ada wabah yang sampai hari ini terus meningkat. Iya. Dan itu harusnya tidak digampangkan. Tidak digampangkan. Maka di kondisi udzur boleh dia sholat id di rumahnya. Boleh dia sholat Idul Adha di rumahnya. Baik. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bahwa siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hewan kurbannya tidak syah sebagai hewan kurban. Ingat, tidak syah sebagai apa? Hewan kurban. Tapi kalau mau dia makan, halal dia makan, iya halal dia makan. Tapi sebagai hewan kurban, itu tidak syah sebagai hewan kurban. Iya. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa penyembelihan itu ada syarat-syarat dan ketentuan. Di antara ketentuannya, tidak boleh menyembelih sebelum sholat id. Sebelum sholat id. Iya. Akan datang nanti penegasan riwayat, kalau seorang sholat bersama imam kaum muslimin, bersama kepala negara, tidak boleh dia menyembelih sebelum kepala negara menyembelih. Akan datang nanti hadits khusus terkait dengan hal ini. Dan di sini terdapat fikih tentang ta'yin. Fikih tentang apa? Ta'yin, penentuan hewan kurban. Jadi kalau hewan kurban itu sudah ditentukan sebagai hewan kurban, ya, sudah ditentukan sebagai hewan kurban, maka itu memberikan konsekuensi. Memberikan konsekuensi. Iya. Bagaimana itu penentukan hewan kurban? Ta'yin. Dia pergi beli sapi, beli kambing. Dia beli kambing itu, dia bawa ke rumahnya, dia bilang ini hewan kurban saya. Itu sudah ta'yin namanya. Jelas ya? Atau seperti di kebanyakan kita, ya, ada panitia kurban, dia titip tolong belikan hewan kurban. Sama panitia sudah dibelikan, hewannya sudah diberi tanda ini milik fulan, milik fulan. Itu sudah ta'yin namanya. Atau sudah diberi tanda, sudah di stabilo, sudah diikat di lehernya pakai tali, dipasang sendal atau apa begitu ya. Itu namanya sudah ta'yin. Ini hewan apa? Hewan kurban. Ya, kalau sudah ditunjuk dia ini hewan kurban, punya hewan kurban, itu ada konsekuensinya.
Itu harus dipahami. Ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, tidak boleh disembelih sebelum sholat Id. Jadi kapan disembelih sebelum sholat Id? Itu tidak syah. Kapan disembelih sebelum sholat Id? Wajib dia ganti hewan kurban semisal dengan itu, atau lebih bagus daripada itu. Jangan dia berkata, oh saya sudah terlanjur menyembelih, saya tidak tahu hukumnya, sudah terlanjur saya sembelih. Ini sahabat tidak tahu hukum mungkin, jelas ya. Tapi ini sudah dia ta'yin. Artinya ini hewan sudah dia katakan ini hewan kurban untuk Allah. Maka itu ada konsekuensinya. Begitu dia keliru ya di dalam hal tersebut, maka dia ganti dengan hewan yang semisal dengan itu. Diganti dengan hewan kurban yang semisal dengan itu. Terus yang kedua, dari konsekuensinya tidak boleh terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau saya sudah beli misalnya hewan kurban, kambing, tidak boleh saya berikan kepada si fulan, saya hadiahkan, tidak boleh. Iya, tidak boleh dijual. Ya, saya sudah beli kambing, saya ikat di rumah, dan tertarik, berapa harga kambing ini? Mau saya beli 10 juta, padahal saya tadinya cuma beli 5 juta. Oh nggak apa-apa, jual aja dah, saya bisa untung 5 juta nih. Nggak boleh seperti itu. Kalau sudah ditakyin, nggak boleh dijual lagi. Walaupun ada yang mau beli misalnya 1 miliar, 2 miliar, nggak boleh dia menjualnya. Jelas ya? Karena dia sudah tunjuk ini sebagai hewan kurban. Iya. Baik. Kecuali kalau si penjual dia menjual hewan kurbannya untuk membeli hewan yang lebih baik daripada itu nggak ada masalah. Ada yang mau beli misalnya 10 juta. Oh ini kalau sekarang ini saya jual 10 juta, berarti saya beli kambing 2 ekor nanti jadinya. Itu nggak ada masalah. Dia berpikir untuk lebih baik. Kemudian dari konsekuensi juga tidak boleh digunakan secara mutlak. Ya, kalau dia sudah beli sapi, tidak boleh dia gunakan membajak sawah. Ya, apalagi di sebagian kampung ya, wah sudah ini banyak sapi-sapi yang nganggur ini. Ini daerah pariwisata kita. Disewakan sapinya keliling kampung. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Demikian pula tidak boleh diperah. Ya, tidak boleh diperah pada kondisi yang bisa membahayakan hewan itu. So, kalau bisa membahayakannya, ini bisa menghilangkan dari kemaslahatan hewan tersebut. Kemudian konsekuensi yang keempat, kalau terkena cacat atau aib, maka apabila itu berasal dari keteledoran pemilik, dia wajib untuk menggantinya. Dia wajib untuk menggantinya. Dia punya kambing, tengah malam ribut, minta makan, lompat sana sini. Pemiliknya marah, dia angkat kambingnya, dia lempar, patah kakinya. Nah, ini wajib dia ganti kambing baru. Itu konsekuensinya. Wajib dia ganti apa? Kambing baru. Tapi kalau misalnya kambingnya memang lincah, lompat sana sini, patah kakinya, nah itu nggak ada masalah. Itu bukan keteledoran dia. Itu di luar kemampuannya. Sebab tidak mungkin seorang itu jadi satpam kambing. Dia jaga kambingnya 24 jam. Dia lus-lus supaya tidak lompat 24 jam. Nah, itu di luar kemampuan. Baik. Kalau hilang bagaimana? Itu juga dilihat. Ini konsekuensi yang kelima. Kalau hilang dilihat. Kalau itu dari keteledoran dia wajib menggantinya. Sudah beli sapi, setelah itu sapinya dia ikat di pinggir jalan. Hilang, oh dia wajib ganti. Jangan bilang, oh itu saya tidak tahu siapa yang ngambil. Betul, tidak tahu siapa yang ngambil. Tapi kenapa kamu ikat di pinggir jalan? Harusnya diikat itu di kandang, disimpan di kandang, di tempat yang aman. Ini diikat di pinggir jalan, itu keteledoran dia. Dia wajib untuk apa? Wajib untuk menggantinya. Iya. Demikian pula kalau mati sebelum disembelih. Mati sebelum disembelih, ini yang ketujuh. Nah, ini kalau berasal dari keteledoran dia, nah itu dia wajib mengganti.
Tapi kalau misalnya kambingnya ya kaget terus mati, dan itu bukan dari keteledoran dia, maka itu tidak ada masalah. Baik, itu beberapa konsekuensi hukum terkait dengan masalah hewan kurban kalau sudah ditakyin dipastikan sebagai hewan kurban. Ya, makanya Nabi di sini ketika ada yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka Nabi berkata hendaknya dia sembelih hewan kurban lain sebagai gantinya. Wa man kana lam yatbah falyathbah bismillah. Siapa yang tidak menyembelih, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ini syariat untuk menyembelih, bahwa menyembelih itu ada etikanya. Di antara etikanya membaca tasmiyah. Dan ini terdapat kewajiban tasmiyah ketika menyembelih. Dan kita akan bahas nanti pembahasan tentang tasmiyah, wallahu taala alam. Baik, kita jeda dulu untuk salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.